Apakah Anda sering merasa cemas setiap kali musim dingin mendekat, membayangkan mawar-mawar indah di kebun Anda layu kedinginan? Anda sudah mencoba berbagai cara, mulai dari menumpuk mulsa tebal hingga membungkusnya dengan kain, tapi rasanya merepotkan dan hasilnya tidak selalu memuaskan. Bagaimana jika saya katakan, solusi paling efektif, paling mudah dan paling murah justru tersembunyi di tumpukan koran bekas yang mungkin akan Anda buang? Ya, hanya dengan satu lembar koran. Dalam video ini, saya akan tunjukkan sebuah metode revolusioner yang akan mengubah cara Anda melindungi mawar selamanya. Siap-siap terkejut, karena metode yang sering diremehkan ini ternyata adalah kunci rahasia para pekebun profesional untuk menjaga mawar tetap hidup dan sehat melewati musim paling ekstrim sekalipun. Sebelum kita masuk ke metode koran yang luar biasa ini, mari kita pahami dulu mengapa mawar begitu rentan saat musim dingin. Masalah utamanya bukan pada daun atau batangnya, melainkan pada akarnya. Saat tanah membeku, akar mawar tidak bisa menyerap air dan nutrisi. Lebih parahnya lagi, siklus beku dan cair yang berulang dapat merusak struktur akar secara fisik, menyebabkan stres berat bahkan kematian pada tanaman. Selama bertahun-tahun, para pekebun mengembangkan berbagai teknik perlindungan. Ada yang menggunakan tumpukan jerami, daun kering, mulsa kayu yang tebal, bahkan kain goni khusus. Semua metode ini memang bertujuan baik, yaitu untuk mengisolasi akar dari suhu ekstrem. Namun seringkali metode-metode ini punya kelemahan. Terlalu tebal bisa menyebabkan kelembapan berlebih yang memicu jamur, bisa menjadi sarang hama, dan jujur saja cukup merepotkan untuk dipasang dan dibersihkan saat musim semi tiba. Disinilah metode satu lapis koran hadir sebagai alternatif cerdas yang menjawab semua masalah tersebut. Sekarang, mari kita bedah mengapa akar mawar menjadi titik paling krusial. Akar adalah jantung kehidupan tanaman. Ia bukan hanya jangkar yang menahan mawar tetap tegak, tetapi juga merupakan sistem penyerapan dan transportasi utama untuk air dan nutrisi dari tanah. Saat suhu turun drastis, aktivitas metabolik di dalam akar melambat secara signifikan. Namun, bahaya terbesar datang dari pembentukan kristal es di dalam tanah. Ketika air di dalam tanah membeku, volumenya mengembang. Proses ini memberikan tekanan fisik yang sangat besar pada akar-akar halus yang bertanggung jawab atas penyerapan nutrisi. Bayangkan saja pembuluh darah kecil yang terjepit dan rusak. Selain kerusakan fisik, tanah yang beku juga menciptakan kondisi kekeringan fisiologis. Artinya, meskipun mungkin ada air dalam bentuk es, tanaman tidak dapat menyerapnya. Ini membuat mawar dehidrasi parah, sama seperti saat kekeringan di musim panas. Itulah sebabnya, melindungi akar bukan sekadar soal menghangatkan, tetapi tentang menjaga stabilitas suhu dan kelembapan tanah agar akar tidak mengalami syok dan kerusakan permanen. Metode yang akan kita pelajari berfokus langsung pada inti masalah ini. Sebelum menemukan solusi yang tepat, penting bagi kita untuk mengenali kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan para pekebun, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi adalah overmulching atau menumpuk mulsa terlalu tebal. Logikanya sederhana, lebih tebal pasti lebih hangat. Namun, ini adalah mitos yang berbahaya. Tumpukan mulsa yang terlalu tebal, terutama mulsa organik seperti daun basah atau kompos yang belum matang, justru akan memerangkap kelembapan secara berlebihan. Area pangkal batang mawar yang terus-menerus lembab dan dingin adalah surga bagi penyakit jamur seperti busuk akar atau kanker batang. Kesalahan kedua adalah waktu aplikasi yang salah. Melindungi mawar terlalu dini, saat cuaca masih relatif hangat, bisa menipu tanaman untuk terus tumbuh aktif. Tunas-tunas baru yang lembut ini akan menjadi korban pertama saat embun beku pertama datang. Sebaliknya, menunggu hingga tanah sudah benar-benar beku juga terlambat. Kesalahan ketiga adalah melupakan penyiraman. Banyak yang berpikir karena musim dingin, tanaman tidak butuh air. Padahal, penyiraman yang cukup sebelum tanah membeku adalah kunci untuk membantu mawar bertahan dari dehidrasi musim dingin. Metode koran yang akan kita bahas membantu kita menghindari semua jebakan ini dengan presisi yang mengejutkan. Inilah dia, bintang utama kita. Metode satu lapis koran. Mungkin terdengar terlalu sederhana untuk bisa efektif, tapi disitulah kejeniusannya. Filosofi di balik metode ini adalah isolasi cerdas, bukan penghangatan paksa. Tujuannya bukan untuk membuat tanah menjadi hangat seperti di musim semi. Itu mustahil. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu tanah di sekitar akar tetap stabil dan mencegahnya dari fluktuasi ekstrim antara beku dan cair.
Lapisan koran bertindak sebagai penghalang atau selimut tipis. Ia memerangkap udara di antara serat-serat kertasnya, dan udara adalah isolator yang sangat baik. Lapisan udara ini memperlambat proses pembekuan tanah saat suhu udara anjlok di malam hari. Sebaliknya, saat siang hari matahari bersinar, lapisan koran ini juga memperlambat proses pencairan permukaan tanah. Stabilitas inilah yang dicari oleh akar mawar. Ia mencegah stres akibat perubahan suhu mendadak. Selain itu, metode ini sangat bernapas. Tidak seperti plastik atau mulsa tebal yang kedap udara, pori-pori kertas memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara tanah dan udara, mencegah kondisi anaerobik yang bisa membahayakan akar. Jadi, lupakan ide tentang selimut tebal, dan mulailah berpikir tentang jaket angin yang ringan namun efektif. Mungkin Anda bertanya, apakah semua jenis koran bisa digunakan? Pertanyaan yang sangat bagus. Secara umum, ya, hampir semua koran hitam putih tradisional sangat ideal untuk metode ini. Yang kita butuhkan adalah kertas koran standar yang terbuat dari pulp kayu. Hindari penggunaan kertas majalah atau brosur yang mengkilap, glossy. Mengapa? Kertas glossy dilapisi dengan lapisan tipis tanah liat dan polimer plastik untuk memberikan efek mengkilap dan membuat cetakan warna lebih tajam. Lapisan ini membuat kertas menjadi kurang berpori dan lebih lambat terurai. Ia tidak akan bernapas sebaik kertas koran biasa dan bisa menghalangi penetrasi air saat dibutuhkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tinta. Saat ini sebagian besar koran besar menggunakan tinta berbahan dasar kedelai, soy-based ink, yang tidak beracun dan aman bagi tanah. Namun, jika Anda memiliki koran yang sangat tua dari beberapa dekade lalu, ada kemungkinan tintanya masih mengandung logam berat. Untuk amannya, gunakan koran dari beberapa tahun terakhir. Pilih lembaran yang utuh dan tidak terlalu sobek agar mudah dipasang. Jumlah yang Anda butuhkan juga tidak banyak, cukup 1 atau 2 lembar lebar untuk setiap tanaman mawar, menjadikannya solusi yang sangat ekonomis. Langkah persiapan pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah membersihkan area di sekitar pangkal batang mawar. Ini adalah langkah fundamental yang sering diremehkan. Ambil sapu lidi atau sarung tangan kebun Anda dan bersihkan semua daun-daun yang berguguran, ranting kecil, atau gulma yang tumbuh di sekitar zona perakaran. Mengapa ini sangat penting? Pertama, tumpukan daun-daun yang membusuk adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi spora jamur dan telur hama. Penyakit seperti bercak hitam, black spot, bisa bertahan di sisa-sisa daun ini sepanjang musim dingin dan siap menginfeksi tanaman Anda kembali di musim semi. Dengan membersihkannya, Anda memutus siklus hidup penyakit. Kedua, permukaan tanah yang bersih memastikan lapisan koran yang akan kita pasang nanti bisa menempel rata dan sempurna, tanpa ada gundukan atau celah. Celah bisa membuat udara dingin masuk dan mengurangi efektivitas isolasi. Area yang bersih juga memudahkan kita untuk memantau kondisi pangkal batang. Proses ini tidak perlu memakan waktu lama, cukup sekitar 5 hingga 10 menit per tanaman. Namun dampaknya terhadap kesehatan mawar Anda di musim berikutnya akan sangat besar. Anggap saja ini sebagai membersihkan kamar untuk mawar Anda sebelum ia tidur panjang. Setelah area pangkal mawar bersih, ada satu ritual penting yang harus dilakukan sebelum memasang selimut koran. Penyiraman terakhir yang mendalam. Ini mungkin terdengar kontraintuitif. Menyiram tanaman sebelum musim beku, bukankah itu akan membuatnya lebih dingin? Justru sebaliknya, tanah yang lembab memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi daripada tanah yang kering. Artinya tanah lembab akan melepaskan panas lebih lambat di malam hari, memberikan perlindungan ekstra bagi akar. Bayangkan sebuah botol air panas, ia akan tetap hangat lebih lama daripada botol kosong yang dipanaskan. Selain itu, seperti yang sudah kita bahas, salah satu ancaman terbesar di musim dingin adalah dehidrasi. Dengan memberikan pasokan air yang melimpah sebelum tanah membeku, Anda memastikan mawar memiliki cadangan kelembapan yang cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Lakukan penyiraman ini beberapa hari sebelum perkiraan cuaca menunjukkan suhu akan turun di bawah 0 derajat secara konsisten. Siram secara perlahan dan dalam di sekitar zona perakaran, bukan hanya di pangkal batang. Biarkan air meresap sepenuhnya. Langkah ini seperti memberikan minuman terakhir yang panjang dan memuaskan bagi mawar Anda sebelum ia memasuki masa istirahat atau dormansi. Sekarang tiba saatnya untuk bagian yang paling menarik, menyiapkan dan memasang koran itu sendiri. Ambil satu lembar koran berukuran lebar, double page spread. Jangan dipisahkan menjadi halaman-halaman tunggal.
Kita membutuhkan luas permukaan yang cukup untuk menutupi seluruh zona perakaran. Jika tanaman mawar Anda masih muda dan kecil, 1 lembar mungkin sudah cukup. Untuk mawar yang lebih besar dan mapan, Anda mungkin memerlukan 2 lembar yang ditumpuk menjadi 1. Kuncinya di sini adalah kita tetap menganggapnya sebagai 1 lapisan fungsional. Setelah Anda memiliki lembaran koran, buatlah 1 sobekan lurus dari salah satu tepi menuju ke tengah lembaran. Sobekan ini akan menjadi pintu masuk bagi batang mawar. Jangan mengguntingnya, cukup sobek dengan tangan. Tepi sobekan yang tidak rata justru akan membantu koran menyatu lebih baik di sekitar batang. Tujuan kita adalah agar koran bisa dipasang seperti rok atau kerah di sekeliling pangkal mawar, dengan batang mawar keluar tepat dari lubang di tengahnya. Proses persiapan ini sangat cepat, namun pastikan sobekan Anda cukup panjang sehingga Anda tidak perlu memaksa atau merusak batang mawar saat memasangnya. Teknik pemasangan adalah kunci keberhasilan metode ini. Setelah koran disobek hingga ke tengah, selipkan dengan hati-hati di sekitar pangkal batang mawar. Posisikan batang mawar tepat di ujung sobekan. Sekarang, ratakan lembaran koran di atas permukaan tanah, menutupi area seluas mungkin di sekitar pangkal. Idealnya, koran harus menutupi area dengan diameter setidaknya 30 hingga 40 cm. Pastikan koran terpasang rata dan serapat mungkin dengan permukaan tanah. Kemudian, tumpuk bagian yang sobek tadi agar kembali menyatu dan tidak ada celah besar di sekitar batang. Anda bisa sedikit melipatnya satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan segel yang efektif, namun tetap bisa bernapas. Tidak perlu terlalu sempurna, tapi hindari adanya lipatan besar atau gundukan udara di bawah koran. Setelah terpasang, semprot sedikit dengan air menggunakan botol semprot. Ini akan membantu koran sedikit melekat pada tanah dan tidak mudah terangkat oleh angin saat Anda melakukan langkah selanjutnya. Bayangkan Anda sedang memasang wallpaper di dinding. Kerataan dan minimnya gelembung udara adalah kuncinya. Sekarang, mari kita bongkar mitos terbesar dalam perlindungan musim dingin. Lebih tebal, lebih baik. Mengapa metode ini secara spesifik menekankan hanya 1 lapisan koran? Jawabannya terletak pada keseimbangan antara isolasi dan aerasi. 1 lapisan koran yang diperkuat dengan sedikit tanah di atasnya sudah lebih dari cukup untuk menciptakan kantong udara isolasi yang kita butuhkan. Kantong udara inilah yang bekerja, bukan ketebalan kertasnya. Jika Anda menggunakan 5, 10, atau bahkan 20 lapisan koran, Anda akan menciptakan lapisan yang tebal dan padat. Lapisan ini akan menjadi sangat basah saat hujan atau salju mencair dan butuh waktu sangat lama untuk kering. Ia akan menjadi seperti spons basah yang dingin, menempel di pangkal batang mawar. Kondisi ini, seperti yang telah kita bahas, adalah resep sempurna untuk penyakit busuk dan jamur. Selain itu, tumpukan tebal akan menghalangi pertukaran gas, membuat tanah di bawahnya menjadi kekurangan oksigen. Akar juga butuh bernapas. Jadi, 1 lapisan koran memungkinkan kelembapan berlebih untuk menguap, memungkinkan oksigen masuk, namun tetap memberikan perlindungan termal yang vital. Ini adalah contoh sempurna di mana less is more, atau sedikit itu lebih baik, dalam dunia berkebun. Koran yang sudah terpasang rapi tentu tidak akan diam di tempat jika ada angin kencang. Ia butuh pemberat atau jangkar untuk menjaganya tetap di posisi. Disinilah kita menggunakan sumber daya terbaik yang ada di kebun, tanah itu sendiri. Ambil sekop kecil dan taburkan lapisan tipis tanah kebun atau kompos di atas seluruh permukaan koran. Lapisan ini tidak perlu tebal, cukup sekitar 1 hingga 2 cm saja, sekadar untuk menahan koran agar tidak terbang. Pemberat alami ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, tentu saja, ia menahan koran di tempatnya. Kedua, lapisan tanah ini akan menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya secara perlahan di malam hari, memberikan sedikit kehangatan tambahan. Ketiga, ia melindungi kertas koran dari paparan langsung sinar UV dan hujan lebat, sehingga koran tidak cepat hancur dan bisa bertahan sepanjang musim dingin. Jika Anda menggunakan kompos, ada bonus tambahan. Saat musim semi tiba dan koran mulai terurai, nutrisi dari kompos akan langsung tersedia bagi akar mawar yang baru bangun dari masa dormansinya. Hindari menggunakan batu atau bata sebagai pemberat, karena benda padat tersebut bisa menjadi sangat dingin dan mentransfer suhu dingin itu langsung ke tanah di bawahnya. Mari kita dalami ilmu pengetahuan di balik mengapa kertas koran bekerja begitu baik sebagai isolator. Kertas terbuat dari serat selulosa yang saling bertautan. Di antara serat-serat ini, ada banyak sekali kantong-kantong udara mikroskopis.
Udara seperti yang kita tahu adalah konduktor panas yang sangat buruk, yang berarti ia adalah isolator yang sangat baik. Ketika Anda meletakkan selembar koran di atas tanah, Anda sebenarnya sedang meletakkan jutaan kantong udara kecil sebagai penghalang. Penghalang ini bekerja dua arah. Di malam hari, saat suhu udara turun drastis, ia memperlambat pelepasan sisa kehangatan dari tanah ke udara. Ini mencegah permukaan tanah membeku terlalu cepat atau terlalu dalam. Sebaliknya, pada hari yang cerah di musim dingin, saat matahari mungkin sedikit menghangatkan permukaan, lapisan koran ini mencegah panas tersebut menembus terlalu dalam dan terlalu cepat, yang bisa membangunkan akar secara prematur. Efek peredam suhu inilah yang sangat berharga. Prinsip yang sama digunakan pada jendela kaca ganda, double glazed windows, di mana lapisan udara di antara dua panel kaca memberikan isolasi termal. Jadi, yang melindungi mawar Anda bukanlah kertasnya, melainkan udara yang terperangkap di dalamnya. Selain sebagai isolator suhu, koran juga memainkan peran penting dalam mengatur kelembapan tanah, sebuah faktor yang sering diabaikan. Selama musim dingin, cuaca bisa sangat tidak terduga. Mungkin ada periode kering yang panjang diselingi dengan hujan lebat atau salju yang mencair. Lapisan koran bertindak seperti spons pintar. Saat hujan atau salju mencair, koran akan menyerap sebagian kelembapan, mencegah air menggenang langsung di sekitar pangkal batang, yang bisa menyebabkan pembusukan. Air yang terserap ini kemudian akan dilepaskan secara perlahan ke tanah di bawahnya, menjaga tingkat kelembapan yang stabil. Sebaliknya, selama periode kering dan berangin, lapisan koran ini mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama pada akhir musim dingin saat matahari mulai terasa lebih kuat, tetapi tanah mungkin masih beku. Kemampuannya untuk menyangga atau membuffer kelembapan ini menciptakan lingkungan mikro yang jauh lebih stabil dan ramah bagi akar dibandingkan dengan tanah kosong yang terpapar langsung oleh elemen cuaca. Ini adalah salah satu keuntungan besar dibandingkan menggunakan mulsa plastik yang sama sekali tidak bisa bernapas. Salah satu keajaiban dari metode ini baru akan terlihat saat musim semi tiba. Ketika suhu mulai menghangat dan tanah mencair, lapisan koran yang telah bekerja keras sepanjang musim dingin akan mulai terurai secara alami. Karena terbuat dari bahan organik, pulp kayu, dan tinta berbasis kedelai yang aman, proses dekomposisinya akan memberikan manfaat langsung bagi tanah Anda. Cacing tanah dan mikroorganisme tanah lainnya sangat menyukai selulosa dalam kertas. Mereka akan datang dan memakan koran tersebut. Aktivitas mereka akan meningkatkan aerasi dan struktur tanah, membuatnya lebih gembur. Proses penguraian ini juga melepaskan karbon ke dalam tanah, yang merupakan makanan penting bagi kehidupan mikroba tanah yang sehat. Pada saat mawar Anda siap untuk memulai siklus pertumbuhan barunya, tanah di sekitarnya sudah diperkaya dengan bahan organik tambahan. Anda tidak perlu repot-repot membersihkan atau membuang apapun. Cukup biarkan alam melakukan tugasnya. Anda bisa menambahkan lapisan kompos baru di atasnya untuk memberikan nutrisi tambahan. Ini adalah siklus yang berkelanjutan, efisien, dan sangat ramah lingkungan. Sekarang, mari kita bandingkan secara langsung metode satu lapis koran ini dengan metode tradisional yang lebih umum. Ambil contoh metode penumpukan mulsa daun atau jerami yang tebal. Seperti yang sudah dibahas, metode ini berisiko tinggi memerangkap kelembapan dan menjadi sarang hama seperti tikus atau siput. Membersihkannya di musim semi juga bisa menjadi pekerjaan yang merepotkan. Bagaimana dengan membungkus seluruh semak mawar dengan kain goni, burlap? Metode ini memang bisa melindungi batang dari angin kering, tetapi seringkali kurang efektif dalam melindungi bagian terpenting, yaitu akar. Pemasangannya juga membutuhkan tiang penyangga dan cukup memakan waktu. Ada juga yang menggunakan kerah pelindung mawar yang terbuat dari plastik atau styrofoam. Meskipun bisa memberikan isolasi, bahan-bahan ini tidak bisa bernapas dan tidak memberikan manfaat apapun bagi tanah. Metode koran unggul dalam hampir semua aspek. Ia memberikan isolasi akar yang sangat baik, mengatur kelembapan, bernapas, mudah dan cepat dipasang, gratis, dan pada akhirnya memperkaya tanah Anda. Ini adalah definisi dari bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Di kebun, sebuah pertanyaan yang wajar muncul. Apakah metode ini cocok untuk semua jenis mawar? Jawabannya secara umum adalah, ya, metode ini sangat serbaguna dan aman untuk hampir semua jenis mawar, mulai dari hybrid tea, floribunda, grandiflora, hingga mawar semak, shrub roses, dan bahkan mawar panjat, climbing roses.
prinsip perlindungan akar bersifat universal. Namun, ada beberapa penyesuaian kecil yang mungkin perlu Anda pertimbangkan. Untuk mawar standar atau tree roses yang memiliki satu batang tinggi, metode ini sangat ideal karena fokus perlindungannya tepat di pangkal batang tempat akar utama berada. Untuk mawar semak yang sangat besar dan rimbun, Anda mungkin perlu menggunakan beberapa lembar koran untuk menutupi seluruh zona perakaran yang luas. Untuk mawar mini yang ditanam di pot, prinsipnya tetap sama, tetapi pastikan pot memiliki drainase yang baik agar tidak tergenang air di bawah lapisan koran. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah untuk mawar liar, spesies roses, yang sangat tangguh dan sudah beradaptasi dengan iklim lokal yang keras. Mereka mungkin tidak memerlukan perlindungan sama sekali. Namun, untuk sebagian besar mawar hibrida yang kita tanam di kebun, metode ini adalah polis asuransi yang sangat baik. Bagaimana Anda tahu jika Anda telah menerapkan metode ini dengan benar? Ada beberapa tanda sederhana yang bisa Anda perhatikan. Pertama, setelah Anda memasang koran dan menaburkan lapisan tipis tanah di atasnya, tampilannya harus terlihat rapi dan menyatu dengan kebun, bukan seperti tumpukan sampah. Koran harus menempel erat di tanah tanpa ada bagian yang terangkat atau berkibar. Kedua, saat Anda memeriksanya setelah beberapa minggu, jika tidak ada salju tebal, koran seharusnya terasa lembab, bukan basah kuyup atau kering kerontang. Ini menunjukkan bahwa ia berfungsi dengan baik dalam mengatur kelembapan. Ketiga, dan ini adalah ujian sesungguhnya, saat musim semi tiba dan Anda mulai melihat tunas-tunas baru bermunculan dari batang mawar, itu adalah tanda paling jelas bahwa sistem perakaran telah bertahan dengan baik selama musim dingin. Batang mawar yang sehat akan berwarna hijau atau kemerahan, bukan coklat tua atau hitam dan kering. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, Anda bisa menepuk punggung Anda sendiri karena telah berhasil menjadi dokter bagi mawar Anda selama masa-masa paling sulit. Meskipun metode ini hampir bebas masalah, ada beberapa potensi kendala kecil dan cara mengatasinya. Masalah yang paling umum adalah angin yang sangat kencang sebelum salju turun. Jika lapisan tanah penahan Anda terlalu tipis, ada kemungkinan sebagian koran bisa terangkat. Solusinya sederhana, tambahkan sedikit lagi tanah atau kompos di tepian koran. Anda juga bisa meletakkan beberapa ranting kecil di atasnya sebagai pemberat tambahan. Masalah kedua bisa muncul di area dengan curah hujan sangat tinggi. Jika tanah Anda memiliki drainase yang buruk, ada risiko area di bawah koran menjadi terlalu jenuh air. Jika Anda tahu kebun Anda memiliki masalah ini, pastikan untuk membuat sedikit gundukan tanah di sekitar pangkal mawar sebelum memasang koran, untuk membantu air mengalir menjauh dari mahkota tanaman. Bagaimana jika hewan seperti tupai atau burung mengais-ngais lapisan tanah? Biasanya ini bukan masalah besar, mereka hanya ingin tahu, cukup rapikan kembali lapisan tanahnya. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini sangat kecil dan mudah diatasi, tidak sebanding dengan kerepotan yang ditimbulkan oleh metode perlindungan lainnya. Waktu atau timing adalah segalanya dalam berkebun, termasuk dalam metode ini. Kapan waktu yang paling tepat untuk memasang selimut koran ini? Aturan umumnya adalah menunggu hingga tanaman mawar Anda memasuki masa dormansi, tetapi sebelum tanah membeku total. Tanda-tanda dormansi termasuk daun yang mulai menguning dan rontok secara alami. Anda juga harus memantau ramalan cuaca. Waktu ideal untuk memasang koran adalah setelah beberapa kali embun beku ringan pertama, light frost. Tetapi sebelum embun beku yang parah dan suhu beku yang konsisten, hard freeze, tiba. Ini biasanya terjadi di akhir musim gugur atau awal musim dingin, tergantung pada zona iklim Anda. Memasang terlalu dini bisa berbahaya, seperti yang sudah kita bahas. Lalu, kapan harus melepasnya? Keindahan metode ini adalah Anda sebenarnya tidak perlu melepasnya. Seperti yang telah disebutkan, koran akan terurai secara alami. Namun, saat musim semi tiba dan Anda melihat pertumbuhan baru yang aktif, Anda bisa dengan lembut menyibak sisa-sisa koran yang mungkin masih ada untuk memungkinkan sinar matahari menghangatkan tanah lebih cepat. Atau cukup biarkan saja dan tambahkan lapisan kompos baru di atasnya. Sangat mudah. Apa dampak jangka panjang dari penerapan metode sederhana ini pada kesehatan mawar Anda? Dampaknya sangat signifikan dan positif. Dengan melindungi sistem perakaran dari kerusakan akibat siklus beku cair, Anda memastikan bahwa mawar Anda akan bangun di musim semi dengan kondisi prima. Akar yang sehat berarti tanaman memiliki fondasi yang kuat untuk memulai pertumbuhan baru. Anda akan melihat tunas yang lebih kuat, daun yang lebih sehat, dan pada akhirnya bunga yang lebih banyak dan lebih indah.
Mawar yang tidak mengalami stres musim dingin juga akan memiliki sistem kekebalan yang lebih baik, membuatnya lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit di musim tanam berikutnya. Selain itu, dengan terus menambahkan bahan organik dari koran yang terurai dan kompos ke tanah setiap tahun, Anda secara bertahap akan meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah di kebun mawar Anda. Ini adalah investasi jangka panjang. Dalam 2 atau 3 musim, Anda akan melihat perbedaan yang nyata dalam vitalitas keseluruhan tanaman mawar Anda. Semua ini berkat selembar koran bekas. Sebagai tips tambahan, Anda bisa mengkombinasikan metode perlindungan akar dengan koran ini dengan sedikit pemangkasan ringan di akhir musim gugur. Namun, perlu dicatat, ini bukanlah pemangkasan besar seperti yang biasa dilakukan di musim semi. Tujuannya hanya untuk merapikan semak mawar dan mengurangi ukurannya agar tidak terlalu rusak oleh angin kencang atau tumpukan salju tebal. Potong hanya ujung-ujung cabang yang paling panjang dan tipis, serta buang cabang yang sudah mati atau sakit. Jangan memangkas terlalu banyak, karena luka pangkas yang baru bisa rentan terhadap kerusakan akibat suhu dingin. Pemangkasan besar dan pembentukan semak sebaiknya tetap dilakukan di awal musim semi, saat bahaya embun beku parah sudah berlalu. Dengan melakukan pemangkasan ringan ini, Anda membuat semak mawar lebih kompak, dan metode perlindungan koran di bagian akarnya menjadi langkah pamungkas untuk memastikan mawar Anda siap menghadapi musim dingin dari ujung akar hingga ujung batang. Ini adalah pendekatan holistik untuk perawatan mawar di musim dingin. Jadi, mari kita simpulkan. Ternyata, untuk melewati musim dingin yang keras, mawar kesayangan kita tidak membutuhkan selimut mahal atau ritual yang rumit. Ia hanya butuh solusi cerdas, dan solusi itu adalah selembar koran bekas. Metode ini bukan hanya sangat efektif dalam menstabilkan suhu tanah dan melindungi akar, tetapi juga sangat mudah, cepat, dan benar-benar gratis. Lebih dari itu, metode ini bekerja selaras dengan alam. Koran yang terurai akan memberi makan tanah, meningkatkan strukturnya, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam berkebun, solusi terbaik seringkali adalah yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Lupakan kerepotan dan biaya. Tahun ini, berikan mawar Anda perlindungan terbaik dengan cara yang paling cerdas. Terima kasih. Banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Metode perlindungan musim dingin, apa yang biasanya Anda gunakan untuk tanaman Anda? Apakah Anda pernah mencoba metode koran ini sebelumnya? Bagikan pengalaman, tips, atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita belajar bersama.